Saya hari ini dibantu sama M ya, pingin berbagi nih sama teman-teman semua ya, pingin berbagi bagaimana sih kita punya bisnis ya. Nah, eh, bisa langsung mulai ya Sam ya. Nah, thank you ya buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman ketik di chat ya. Mau tanya apapun boleh ya. Nanti dibantu oleh Sam dibacain di akhir sesi. Oke, nah teman-teman, tak kenal maka tak sayang nih ya. Nah, saya sebelumnya ingin menyapa dulu sama teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma ya. Bisa di next slide Sam. Jadi saya mau cerita dikit nih tentang background saya teman-teman, tapi lebih ke background pendidikan ya teman-teman ya. Jadi saya berkuliah ya S1 Teknik Kimia di ITS Surabaya teman-teman. Nah, saya kuliah pada tahun 2024 sampai 2008 ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat background pendidikan saya sama sekali nggak ada background ya, atau tidak ada sama sekali kaitan dengan bisnis yang saya kerjakan sekarang nih ya. Jadi bisa dibilang jauh banget ya teman-teman ya. Kalau dulu saat berkuliah teknik ya otomatis saya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan di balik layar ya. Saya banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan atau yang kaitannya sama riset, laboratorium ya, seperti itu. Nah, tetapi ya teman-teman ya dengan background saya yang seperti ini ya, saya mau memperkenalkan teman-teman kenapa sih kok finally saya mau join di bisnis ini ya. Nah, setelah saya lulus S1, saya lanjut kuliah lagi nih teman-teman. Nah, jadi saya S2 di jurusan yang sama, teknik kimia, cuman bedanya saya keluar ya teman-teman ya, keluar negeri ya. Bisa di open slide-nya, Sam? Ya, ya saya berkuliah S2 sama juga jurusannya teknik kimia di National Cheng Kung University Taiwan ya. Nah, pada tahun 2008 sampai 2010 ya. Jadi otomatis teman-teman saya berkuliah S1 dan S2 itu di lini bidang yang sama. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nih, seorang Wahyu yang S1-nya teknik kimia, kemudian lanjut lagi S2 juga bidang yang sama, kok menjalankan pekerjaan yang sekarang totally different ya, teman-teman ya, dengan dengan latar belakang pendidikan saya. Nah, ya, ini nanti yang saya ingin narik benang merahnya nih, supaya teman-teman di sini juga nggak ragu nih dengan teman-teman yang punya background yang bermacam-macam yang diundang pada malam hari ini ya. Seorang Wahyu yang latar belakangnya teknik kimia, kuliah S1 di ITS Surabaya, kuliah S2 di luar negeri, ya, saya ternyata menjalankan bisnis di Prudential sekarang. Nah, habis lulus S2 teman-teman, kemudian saya langsung bekerja teman-teman. Sebenarnya saat itu saya keterima kerja di perusahaan tempat profesor saya di Taiwan juga. Cuman saya kerja di sana cuma 6 bulan teman-teman. Kenapa 6 bulan? Karena saya harus balik ke Indonesia karena papa saya sakit. Jadi mau nggak mau saya harus balik ke Indonesia. Ya teman-teman ya. Nah, saat saya balik ke Indonesia, alhamdulillah nggak perlu waktu yang lama, saya udah keterima bekerja di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya. Teman-teman pasti sudah tahu semua ya, PT Gudang Garam. Ya, saya keterima kerja di situ langsung di bagian R&D, Research and Development. Tentunya pekerjaan yang saya geluti di Gudang Garam relate sama latar belakang pendidikan saya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, saya kerja di situ, saya menangani 3 bidang. Yang pertama di laboratorium, yang kedua riset, yang ketiga adalah quality control. Dan tentunya teman-teman, dari ketiga hal yang saya lakukan itu di tempat pekerjaan saya yang lama, itu juga sama sekali nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya yang sekarang. Nah, jadi ya banyak orang nih teman-teman ketika mereka mengenal saya, sekarang ini saya di Prudential, mereka penasaran nih, kenapa ya seorang Wahyu yang dia itu berbeda sama sekali antara pekerjaan
yang dulu dengan pekerjaan sekarang ya kok bisa di Prudential gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian next time saya bergabung di Prudential tahun 2014 teman-teman. Jadi alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-10 saya di Prudential ya. Saya sudah 10 tahun teman-teman ya. Jadi ini adalah sekilas yang menjadi latar belakang saya ya teman-teman ya. Nah, saat saya bekerja di gudang garam tentunya teman-teman, saya saya menikmati, artinya menikmati itu dalam artian ketika saya bekerja di situ, apakah ada sesuatu yang bikin saya tidak nyaman ya? Belum teman-teman, nggak ada ya. Saya nyaman kerja di situ ya. Saya gaji pada saat itu, alhamdulillah saya join dari tahun 2011 sampai finally saya resign di tahun 2015. Itu saya tinggalkan di sana dengan posisi manajer R&D dengan gaji terakhir 15 juta per bulan pada saat itu tahun 2015 ya teman-teman ya. Nah, apakah saat saya bekerja di pekerjaan saya yang lama itu ada problem atau ada masalah? Enggak teman-teman ya. Hubungan saya baik-baik saja dengan atasan saya ya, hubungan saya dengan tim saya, dengan anak buah saya baik ya, semuanya baik. Dengan perusahaan saya pun juga baik teman-teman hubungannya. Nah, cuman teman-teman saya sempat berpikir pada saat itu. Nah, saya sempat berpikirnya itu gini teman-teman ya. Saya mau jadi karyawan itu sampai kapan? Ya, itu jadi pemikiran saya. Terus yang kedua, kalau teman-teman tadi dengar cerita saya, kenapa saya memutuskan balik ke Indonesia saat tahun 2011 dan finally saya kerja di gudang garam, karena kan papa saya sakit. Nah, setelah papa saya sakit, 9 bulan kemudian papa saya berpulang, teman-teman. Nah, dan posisi papa saya saat itu adalah direktur juga di gudang garam. Ya, cuman bedanya saya bergabung di gudang garam Surabaya, papa saya di gudang garam Kediri, teman-teman. Nah, pada saat papa saya meninggal, ya teman-teman ya, uniknya meninggalnya papa saya itu karena kecelakaan teman-teman, bukan karena sakit. Jadi kita sekeluarga shock ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dipikirnya karena kalau orang sudah sakit ya, mikirnya kan paling-paling misalkan ya, just in case terburuknya nggak ada karena sakitnya. Ternyata dari keluarga sudah preventif, jaga papa semuanya dengan baik, ternyata papa meninggalnya karena kecelakaan. Nah, itu bikin kita shock sekeluarga. Kenapa? Bedanya kalau meninggalnya karena sakit, ya teman-teman ya, istilahnya dari keluarga ini sudah well prepare. Benar kan ya? Tapi papa saya sembuh teman-teman dari sakit. Jadi papa saya itu kena stroke ringan. Ya, nah, sembuh berkat dia berolahraga, ternyata berpulangnya juga karena kecelakaan akibat olahraga, teman-teman. Nah, dari situ kita sekeluarga shock ya. Shock dalam artian, wih kok gini ya, ditinggal secara mendadak gitu ya. Nah, dari situ akhirnya setelah ditinggal sama papa, saya sama keluarga berpikir kayak 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 merenung gitu ya, teman-teman ya. Gak ada papa itu kayak gimana ya? Kita masih akan mengalami perubahan secara apa lifestyle, perubahan secara income keluarga dan lain sebagainya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita tetap bisa bertahan, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus saya setelah itu saya berpikirnya gini teman-teman. Setelah papa nggak ada, saya berpikir bahwa, wih, papaku itu kerja dari muda sampai tua, sampai umur 54, meninggal, kurang 1 tahun loh teman-teman, bayangin beliau pensiun dari gudang garam. Ya, berpulangnya karena kecelakaan, ternyata setelah berpulang, kita pun satu keluarga tidak ada yang bisa meneruskan jabatan dan gaji dia di gudang garam. Even saya anaknya di perusahaan yang sama. Saya jadi berpikir bahwa wih, gitu ya. Kalau saya jadi karyawan, saya kerja sampai setinggi level apapun, berarti saya harus siap-siap sama 2 hal. Yang pertama, siap ketika Tuhan memanggil. Yang kedua, siap ketika memasuki masa pensiun. Dan ya sebenarnya ada satu lagi sih siapnya. Tapi kan ya kalau perusahaannya settle, nggak mungkin sih opsi yang ketiga, yaitu siap-siap kena PHK. Benar ya teman-teman ya? Nah, saya sempat kepikiran seperti itu teman-teman. Ya, saya mikir, wah kalau ada kayak gitu gimana ya, dan lain sebagainya ya. Next, nah, saya ini kan punya hobi baca buku ya, teman-teman ya. Nah, karena saya hobi baca buku ya, saya menemukan ada satu buku nih, ya, teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah
pernah baca buku ini, ya. Judulnya adalah Rich Dad Poor Dad, punyanya Robert Kiyosaki. Nah, saat saya baca buku ini, saya cuma mengerti bahwa, tapi cuma kulitnya doang, teman-teman, bahwa semua orang di dunia ini, mereka itu kalau ingin hidupnya itu nyaman, mereka harus berpindah kuadran. Mereka harus menjadi seorang pebisnis. Hah? Masa iya sih? Nah, saya sempat pikir gitu, teman-teman. Kemudian saya dalami lagi dengan buku yang kedua, karena di buku yang kedua yang cash flow kuadran itu lebih detail, teman-teman, dibahas. Nah, karena balik lagi ya, hobi saya baca buku. Nah, next. Nah, dari buku yang saya baca itu, teman-teman, ternyata ya teman-teman ya, kuadran yang dijelasin ya yang ada di buku cash flow kuadrannya si Robert Kiyosaki tadi mengatakan bahwa semua orang itu punya yang namanya siklus bagaimana mereka bisa mencapai financial freedom, mencapai kebebasan finansial. Nah, dan teman-teman, saya sempat pada saat itu berpikir gini, apakah saya salah saat saya bekerja sebagai karyawan pada awalnya? Nah, terus setelah saya mendalami buku itu, saya membaca bahwa oh enggak kok. Ya, karena saya percaya semua orang di dunia ini, teman-teman, ketika mereka ya mengawali pekerjaan, ya, entah dia kerja ikut keluarganya, kerja ikut perusahaan papanya, kerja ikut perusahaan koko atau CC-nya, kerja ikut BUMN atau perusahaan pemerintah, kerja ikut perusahaan swasta, semua selalu berawal dari yang namanya seorang employee atau karyawan. Nah, benar ya teman-teman ya. Nah, cuman di buku ini yang mengusik saya adalah kalau kamu itu ingin financial freedom, bebas secara finansial, kamu harus berpindah dari kuadran kiri, employee, dan self-employee ke kuadran kanan, business owner sama investor. Nah, jadi di buku ini mengupas teman-teman bahwa ada 4 macam, ya, 4 kuadran. Yang pertama employee, karyawan, yang kedua self-employee, ya, atau profesional, ya, yang ketiga business owner, dan yang keempat adalah investor. Nah, dari empat kuadran ini sebenarnya juga bukan suatu pilihan, teman-teman. Tapi keempat kuadran ini adalah suatu siklus. Di mana kalau orang ya ingin nyaman secara ekonomi, maka dia harus pindah ke kuadran kanan yang bisnis tadi. Pertanyaannya, ya, kalau saya sekarang ini jadi karyawan, saya pingin bebas secara finansial, ya, saya pingin punya waktu lebih dalam hidup saya. Berarti kan saya harus cepat-cepat pindah. Nah, ya, ketika saya cepat pindah, pertanyaannya lagi, ada nggak persiapan yang harus saya kasih? Ada nggak sesuatu yang saya butuhkan? Ya, pasti ada yang disebut dengan modal, teman-teman. Nah, ya, employee sukses larinya rata-rata ke self-employee. Ya, seorang karyawan, misal level apapun ya, mau direktur, mau dia sukses, gajinya tinggi, ketika mereka beralih ke bisnis, mereka pasti akan melewati self-employee. Ya, rata-rata loh ya. Kalau mereka hidupnya hoki, ya, beruntungnya bagus, misal keluarga atau family-nya itu punya family bisnis, ya mereka langsung bisa cepat pindah ke bisnis owner. Tapi nggak berlaku buat orang-orang yang mereka merintis dari seorang karyawan. Nah, ya, jadi saya berpikir teman-teman, ya, saya kerja di gudang garam saat itu, saya merasa bahwa saya flashback dengan kejadian yang menimpa sama papa saya yang meninggal, dia tidak meninggalkan jabatan dan tidak meninggalkan gaji buat kita keluarga yang ditinggalkan. Artinya apa yang sudah dia raih selama puluhan tahun di sana tidak bisa diwariskan, tidak bisa saya sebagai anaknya meneruskan. Nah, berarti mau nggak mau, kalau saya pingin sesuatu yang lebih baik, saya mau nggak mau harus berbisnis. Pertanyaannya, mau dapat modal dari mana, teman-teman, untuk bisa berbisnis? Ya, nah, sekarang next.
Berarti kan jawabannya, kalau kita itu pengen sesuatu yang lebih baik, berarti kita harus mau melakukan bisnis, ya teman-teman ya. Nah, kira-kira bisnis apa yang harus kita lirik? Bisnis apa yang bisa memenuhi apa yang kita impikan, ya, keinginan kita. Nah, sebelum itu, saya mau bahas nih teman-teman. Ya, bisnis itu bagus kira-kira ketika memenuhi kriteria seperti ini. Nah, yang pertama pasti dari sisi modal ya teman-teman ya. Nah, bisnis modal yang modalnya besar sama modalnya kecil, pasti modalnya yang kecil ya teman-teman ya. Nah, ya. Terus dari segi potensi income, tentunya yang memiliki potensi income yang besar. Ya, setelah dari modal, ya bisnis yang kriteria benar, modalnya yang kecil, potensi income yang besar. Yang aman atau yang rawan? Ya pasti yang aman, teman-teman. Ya, bisnis ada yang modalnya kecil, income-nya besar, tapi rawan. Apa itu? Ya, narkoba, teman-teman ya. Nah, terus apalagi kriterianya? Nah, yang stabil, teman-teman. Ya, contoh kena pandemi, ya tidak masalah. Ya, ketika banyak bisnis di luar sana yang pandemi kemarin rontok, ya ada beberapa bisnis yang masih tetap bertahan. Nah, terus kriteria berikutnya, ya yang dia secara income bisa di-repeat. Ya, penghasilan yang kita dapat bisa terus kita dapatkan tanpa kita menjual barang atau menjual jasa di waktu yang sama. Nah, ini ya teman-teman ya, kriteria bisnis yang benar. Nah, terus saya mikir, nah, bisnis apa yang tentunya memenuhi kriteria-kriteria ini? Ya ini nih, bisnis yang saya ingin kenalkan nih sama teman-teman semua. Next, ya, yaitu bisnis prudential, teman-teman. Yang sudah saya geluti selama 10 tahun ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Wahyu kok harus prudential? Ya, alasan yang pertama, semua orang butuh yang namanya asuransi, teman-teman. Ya, saya sering berdialog ya, diskusi sama teman-teman saya, sama tim saya. Kenapa sih kok bisnis asuransi ini menarik? Apakah bisnis asuransi ini akan long lasting? Saya jawab, yes. Kenapa? Simple, teman-teman. Selama di dunia ini ada orang yang masih mau menikah, selama di dunia ini masih ada orang yang mau punya anak, selama di dunia ini ada orang yang sakit, selama di dunia ini ada orang yang meninggal, dan selama di dunia ini orang yang hidupnya terlalu lama, pasti butuh yang namanya asuransi. Jadi, all people need. Nah, terus kenapa yang kedua? Fleksibel dan simple. Kenapa fleksibel dan simple? Artinya, kita bisa menjual di mana saja. Ya, kita bisa menjualnya dimanapun kita berada. Kenapa simple? Tidak butuh stokis. Benar nggak, teman-teman? Tidak butuh menyimpan. Ya, nggak ada sistem harus beli terus. Ya, karena tentunya teman-teman untuk beli produk asuransi pasti ada aturannya. Nggak boleh asal nambah beli terus, teman-teman. Ya, pemerintah punya regulasi. Ya, terus fast income. Kenapa fast income? Yaitu tadi teman-teman, ya salah satu kriteria bisnis yang benar, repeat income. Ya, di Prudential ini ya bukan sistemnya adalah sambung putus teman-teman. Ya, tapi selama kita misal nih tahun ini nih kita dapat closing nasabah ya bulan inilah katakan closing nasabah ya bulan depan tanpa jualan lagi pun kita masih tetap dapat komisi dapat penghasilan dari penjualan kita yang sebelumnya tapi beda teman-teman kalau kita jual barang ketika kita menjual barang ya ketika bulan ini saya jualan barang saya dapat income bulan depan saya nggak jualan barang income saya apakah tetap berjalan enggak teman-teman income-nya tentu akan putus nah terus anti disruption. Ya, selanjutnya next anti disruption. Artinya anti disruption itu apa? Ya, teman-teman ya. Jadi kalau kemarin ya 2019, 2020 sampai 2022 itu ada pandemi ya, bisnis asuransi ini tahan banting teman-teman. Ya, buktinya ya
makin rame, makin banyak orang yang semakin melek pentingnya memiliki asuransi. Nah, terus next, no capital, tanpa modal. Tapi sebenarnya lebih tepat sih saya katakan minim modal ya teman-teman ya. Modalnya apa? Modalnya paling-paling buat ketemu sama klien ya, buat meet up sama klien ya. Tidak sampai butuh modal yang sampai puluhan juta, ratusan juta. Kayak kita mau bikin bisnis konvensional ya, harus hutang, harus pinjam ya. Terus no risk, lebih tepatnya juga minim risiko. Ya, apa risikonya teman-teman? Kita juga nggak nyimpen barang, barangnya juga nggak mudah busuk, ya, barangnya juga nggak butuh tempat buat penyimpanan, ya. Apa risikonya? Nah, terus sangat mudah untuk diduplikasi. Maksudnya apa sangat mudah diduplikasi? Sangat mudah diajarkan. Artinya, bedanya teman-teman, contoh nih, saya punya usaha. Terus tetangga sebelah saya juga punya usaha yang sama. Katakan saya punya toko cat, tetangga sebelah saya juga punya toko cat. Toko cat saya rame banget, ya, laris, ya. Misalkan tiba-tiba saya didatangi oleh tetangga sebelah yang toko B, juga pingin berbagi, minta tips lah, ya. Bagaimana tokonya biar rame kayak toko saya. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya teman-teman ya, pasti nggak mau yang namanya pemilik bisnis itu berbagi. Tapi beda sama di kita di Prudential, teman-teman. Ya, mau kalian itu background-nya apapun, levelnya apapun, yang penting kita bisa bekerja sama, ya, maka semuanya bisa diajarkan dengan gratis. Nah, ya. Nah, ini teman-teman yang menjadi beberapa alasan kenapa sih kok saya harus milih Prudential. Nah, next. Nah, sekarang kita ngomongin peluang nih, teman-teman. Nah, mungkin banyak dari beberapa orang yang masih berpikiran bahwa emang di zaman seperti sekarang yang semuanya serba modern, ya, apakah bisnis asuransi itu masih menarik? Nah, yuk kita lihat tuh teman-teman peluangnya, ya. Ya, kita memperkecil aja teman-teman areanya, ya, cuma di Asia ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan saya ambil contoh di Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini adalah data yang berbicara ya teman-teman ya. Menunjukkan bahwa ambil aja contoh 5 negara terdekat, 4 negara terdekat dengan Indonesia. Ya, kita compare ya teman-teman ya. Nah, yang pertama Jepang, yang kedua Singapura, yang ketiga Taiwan, yang keempat Malaysia. Compare dan Indonesia teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, bagaimana penetrasi asuransi jiwa ya terhadap masing-masing negara. Ya, gila ya teman-teman ya. Dari sini menunjukkan bahwa gimana nggak dikatakan negara itu maju kalau penduduknya pun sangat melek yang namanya asuransi. Jepang teman-teman, satu orang punya 6 polis loh teman-teman. Terus Singapura, Singapura ya satu orang hampir punya 3 sampai 4 polis. Taiwan satu orang punya 2 polis. Malaysia satu orang rata-rata punya 1 polis. Bagaimana dengan kita di Indonesia teman-teman? Penetrasinya kecil sekali dengan penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa. Masih di bawah 10%. Artinya apa teman-teman? Artinya peluang kita mengerjakan bisnis ini gede banget teman-teman. Ya, besar banget. Teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman mungkin berpikiran bahwa aduh di mana-mana mah agent asuransi banyak, di mana-mana mah aku lihat di medsos banyak orang iklan asuransi. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa banyak sih orang-orang pemakai medsos yang menjalankan bisnis asuransi, teman-teman? Nah, coba kita pergi ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok luar pulau ya. Saya pun juga punya klien di luar pulau ya, teman-teman ya. Itu pun mereka juga masih banyak yang belum punya asuransi, teman-teman. Ya. Nah, ini menjadi suatu kesempatan peluang yang besar buat kita untuk ambil bagian. Ya, namanya kita di sini sebagai seorang pebisnis, teman-teman, ya harus mampu melihat yang namanya peluang. Ya, di sini teman-teman, ya pada malam hari ini
Wahyu nggak ngajak teman-teman untuk menjadi seorang agent aja, tapi Wahyu ingin mengajak teman-teman menjadi seorang pebisnis. Ya, oh ternyata baru tahu ya kalau asuransi itu ada bisnisnya. Karena kebanyakan orang awam berpikiran bahwa asuransi itu sekedar sales. Nah, mungkin teman-teman kalau pergi ke bank ya, ditawarin tuh sama pegawai banknya, sama CS dan lain sebagainya ya untuk beli. Sehingga teman-teman berpikiran bahwa oh pekerjaan jadi agen asuransi itu cuma jualan polis melulu atau melakukan sales. Nah, nggak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, disinilah saya pingin membuka mindset teman-teman semuanya. Nah, Wahyu, dari tadi ngomongin bisnis-bisnis terus. Nah, emang bisnis asuransi itu kayak gimana sih? Nah, next. Nah, kita mulai ngomongin nih teman-teman bisnisnya yang ada di Prudential itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman di Prudential bisa dibantu dibuka semua, Sam. Nah, kita ada bisnis pet-nya nih, teman-teman. Ya, bisnis pet-nya seperti yang ada di slide ya, teman-teman ya. Semua orang selalu berawal dari bisnis partner. Ya, jadi teman-teman pada malam hari ini yang diundang oleh para pengundangnya ya, yang hadir pada malam hari ini Anda adalah calon-calon bisnis partner dari Prudential ya. Nah, saat Anda menjadi seorang bisnis partner di Prudential, Anda akan dilatih. Dilatih baik skill, no, terus teknik ya, terus dilatih-latih yang non teknik juga, bagaimana berkomunikasi, dan pokoknya banyak banget pelatihan-pelatihan yang sangat bagus teman-teman, di mana Anda disiapkan menjadi seorang pebisnis yang hebat ya, di mana setelah bisnis partner ya Anda associate agency director AAD ya, dari bisnis partner ke AAD simple teman-teman, cuman jualan 300 juta. Ya, namanya bisnis, saya harus ngomong ini jualan ya, teman-teman ya. Nah, cukup jualan 300 juta. 300 juta API. API itu apa, Wahyu? Annualized Premium Income, yaitu jumlah premi yang nasabah bayar dikali 12 bulan, alias disetahunkan. Terkumpul 300 juta, maka Anda bisa langsung naik dari bisnis promo partner ke Associate Agency Director atau AAD. Nah, di atasnya associate agency director adalah agency director, teman-teman. Nah, untuk berpindah ini cukup 900 juta API saja. Dan kabar baiknya teman-teman, ya, dari level bisnis partner sampai dengan AD, Anda cukup bisa raih dalam waktu 1 tahun. Ya, cepet banget. Ya, makanya dibilang, kenapa kok harus pilih Prudential? Karena kita fast income. Nah, ya, jadi ini adalah bisnis pet-nya yang ada di Prudential, teman-teman. Ya, Wahyu, gini doang mah nggak menarik. Ya, kamu cuma nunjukin bisnis pet-nya doang. Apa nih keuntungan kita sebagai partner bisnisnya Prudential? Jangan khawatir, teman-teman. Ya, keuntungan atau benefit Anda sebagai bisnis partnernya Prudential, yang pertama, dari setiap penjualan polis-polis nasabah yang Anda hasilkan, maka akan Anda mendapatkan komisi, teman-teman. Di mana komisi yang diberikan ya itu besarnya teman-teman ya 30%, teman-teman. Ya, 30% tergantung dengan produk apa ya yang teman-teman jual. Nanti di training, di pelatihan-pelatihan akan kita ajarkan. Nah, tapi komisi doang nggak menarik. Ya, menariknya di sini, teman-teman. Ketika Anda menjalankan bisnisnya Prudential, ya, disinilah mulainya. Nah, jadi kan saya bilang nih teman-teman tadi, Anda kita ajak di Prudential bukan menjadi seorang sales doang, tetapi harus menjadi seorang pebisnis. Nah, next. Ya, bayangin teman-teman ya, ketika Anda dari bisnis partner ya ke AAD ya, Anda dapat royalti 70% loh teman-teman dari penjualan Anda. Nah, contoh nih, contoh ya, contoh. Misal nih, nasabah closing 100 juta per tahun, dapat komisi 30%. Ya, Anda sebagai bisnis partner
Ya, dapat komisinya berapa? 30 juta. 100 juta dari 30%. 30% dari 100 juta. Ya, dapat 30 juta. Anda di level AAD, teman-teman, dapat royalti 70%, teman-teman. Ya, jadi 30 juta ditambah 70% dari 30 juta. Maka saat AAD Anda dapat 51. Nah, wah, kurang gede Wahyu duitnya. Nah, ya di AD. Kalau Anda di level AD, maka Anda dapat tambahan, ya teman-teman ya, 100% loyaltinya. Nah, jadi ya yang ketulis di slide itu teman-teman, ya bayangin, ya bagaimana perbedaan income dari bisnis yang dihasilkan oleh masing-masing bisnis partner AAD dan AAD. Ya, bisnis partner AAD dan AD. Ya, sorry ya. Nah, jadi kalau Anda ingin dapat income yang maksimal, ya cepetan capai level agency director, teman-teman. Nah, ya, kalau melek bisnis, insting bisnisnya jalan, melihat potensi ini, menarik nggak? Menarik, teman-teman. Ya, nah, Wahyu, selain itu, aku itu suka bingung, gitu loh. Kalau aku sudah tahu nih, bisnis petnya, loyaltinya seperti itu. Terus aku harus mulainya itu seperti apa? Nah, ini teman-teman cara mulainya. Ya, cukup 1 hari itu kita ketemu 2 klien, teman-teman. Ya, anggap aja 1 hari ketemu 2 klien, 1 minggu, ya anggap aja kita kerja cuma 5 hari. Ya, Sabtu Minggu libur. Berarti ketemu 10 orang. Nah, dari 10 orang, anggap aja kita nggak hoki. Cuma 1 orang yang ambil. Dan anggap aja dia juga ngambilnya kecil, cuma 1 juta per bulan. Ya, belinya kecil 1 juta per bulan. Maka kita dapat omset 12 juta. Nah, bayangin teman-teman. Next, kalau 1 bulan 4 minggu, berapa omset yang Anda sudah kumpulkan? 50 juta. 1 tahun, 12 bulan, 600 juta. Naik enggak dari bisnis partner ke AAD? Nah, kejawab ya teman-teman ya. Coba Sam balik lagi ke slide yang sebelumnya, yang bisnis pet-nya. Nah, yang bisnis pet teman-teman, syaratnya gimana teman-teman? Dari bisnis partner ke AAD. Cuman 300 juta API loh teman-teman. Ya, dan ini dicapai nggak harus 1 tahun. Tadi yang saya bilang, dari bisnis partner BP ke AD, Anda cukup 1 tahun. Berarti Anda bisa kejar BP ke AD cuma 6 bulan. Nah, itu cukup dikejar dengan 300 juta API saja. Nah, padahal, next Sam, yang activity. Nah, padahal pakai cara yang nggak rajin lah, cuma ketemu 2 orang doang tiap hari, ya, tapi konsisten. Seperti ini, 1 tahun Anda dapat 2 kalinya 300 loh, 600 juta. Nah, berarti gampang atau gampang, teman-teman? Gampang, teman-teman. Yang penting ikuti sistem, ikuti pelatihan, ya, ikutin saran-saran dari teman-teman yang ngajak Anda pada malam hari. Ya. Nah, Wahyu, aku tuh kadang-kadang ya sering lihat banyak orang-orang yang jalanin bisnis asuransi, utamanya di Prudential. Mereka itu kok tekun-tekun ya. Mereka itu kok kerjanya kayak antusias, semangatnya tinggi, luar biasa. Ada apa sih sebenarnya rahasia di balik itu? Ada apa sih yang menarik di bisnis asuransi? Ini loh teman-teman yang menarik. Next. Inilah teman-teman yang menjawab kegundahan saya, kenapa saya fokus 100% di Prudential. Ya, karena ketika Anda capai agency director, ya level tertingginya di di bisnis pet tadi, Anda akan disodori surat teman-teman, di mana surat ini berisi apa? Berisi siapa yang akan melanjutkan ya bisnis dan income kita ketika saya berpulang.
Nah, kebetulan saya sudah tanda tangan ini sejak 2019, teman-teman. Karena saya capai level AD di bisnis pet saya di tahun 2019. Nah, berarti sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar antara kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. 4-5 tahun yang lalu. Nah, inilah teman-teman yang menjawab kegundahan saya. Ingat nggak tadi cerita saya di awal? Cerita saya di awal tadi apa, teman-teman? Saya kepikiran ketika papa saya berpulang dengan posisi beliau seorang direktur, dengan gaji yang sangat tinggi, ketika beliau berpulang, kita sebagai anak dan istri tidak bisa menggantikan posisi dan income dari ayah saya. Di Prudential, saya temukan jawabannya. Ya, sengotot apapun, sengoyo apapun kita kerja di sini, setinggi apapun level dan setinggi apapun income yang kita dapat, nggak usah khawatir. Maka ketika terjadi risiko sama kita, ya, entah kita itu berpulang atau sakit sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi, maka mau atau nggak mau, orang yang sudah ada di namanya di sini akan yang menggantikan seluruh income dan jabatan kita di Prudential. Bagus atau bagus? Bagus banget, teman-teman. Inilah yang saya cari. Gitu loh. Kadang saya berpikir bahwa nggak buat apa sih kita kerja ngoyo-ngoyo kalau kita itu nggak ketemu goalnya di ending. Gitu loh. Tapi ketika kita kerja ngoyo, kita kerja keras, tapi kita tahu goalnya di ending, enak nggak teman-teman buat mengerjakan? Enak, teman-teman. Yang namanya penolakan, yang namanya penundakan, everything ya, ketika kita berbisnis, apapun halangan terjadi, itu nggak akan kerasa. Nah, ketika kita sudah tahu goalnya di sini, teman-teman. Nah, Wahyu, apakah yang aku dapat lagi benefitnya selain komisi, bonus, loyalty, ya, suksesor ketika saya jalani bisnis Prudential. Nah, buat teman-teman yang suka jalan-jalan ke luar negeri gratis, teman-teman, ya manfaatin gratis reward dari Prudential, teman-teman. Nah, ini hanya sebagian kecil contoh foto perjalanan saya selama saya join di Prudential. Ya teman-teman ya, saya sudah pernah trip ke berbagai negara di dunia ya teman-teman ya, tentunya gratis ya. Mau jalan-jalan sendiri, rogoh kocek sendiri, bisa nggak teman-teman? Bisa banget. Ya, tapi buat apa kalau ada yang gratis? Nah ya, selain itu teman-teman, kita di Prudential juga punya pertemanan komunitas yang positif, teman-teman ya. Kita punya komunitas yang positif, komunitas milenial ya, yang memberikan banyak good impact ya teman-teman ke kita, tidak hanya dari materi saja, tetapi memberikan good impact ya dalam hal karakter ya, pengembangan karakter, kepribadian dan sebagainya. Nah, jadi itulah sekilas ya teman-teman ya, yang penjelasan yang bisa saya kasih ke teman-teman semua ya, bagaimana seorang Wahyu dengan latar belakang ya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan dunia marketing ya, yang seorang, saya introvert loh teman-teman ya, bayangin saya kuliah teknik kimia S1, kuliah teknik kimia S2, kemudian bekerja di bidang riset, sama sekali tidak pernah bersentuhan secara apa ya, langsung dengan orang-orang. Nah, saya bisa loh teman-teman jalanin bisnis asuransi. Nah, ya tentunya ya pasti juga disupport teman-teman dengan sistem yang bagus, ya, disupport dengan agensi yang bagus, ya, dan tentunya perusahaan yang kuat teman-teman. Ya, oke. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Bisa ditutup slide-nya, Sam? Semoga jelas ya teman-teman ya. Nah, kalau mau tanya apapun boleh ya. Mungkin ada yang penasaran nih, kok saya apa enggak eman dulu. Ya, silakan. Ada yang tanya ya? Ada yang tanya? Mungkin ada yang penasaran nih, apa enggak eman dulu
saya jalanin kerja ya, karyawan ya teman-teman ya, sudah ada posisi kok tiba-tiba ninggalin Prudential kayak gitu ya. Nah, teman-teman, saya termasuk tipikal orang yang saya harus berpikir jauh ke depan. Ya, jauh ke depan itu artinya apa? Ya, saya cuman ya itu tadi teman-teman, saya berpikir bahwa saya mau jadi karyawan mau berapa lama. Ketika saya ingin hidup saya lebih baik, saya harus beralih dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis. Gitu loh. Kalau saya disuruh bisnis teman-teman, ya saya nggak ada modal. Masa saya harus utang, saya harus pinjam ke orang lain. Kan ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, dan saya menemukan ini di Prudential. Jadi saya jadikan Prudential sebagai jembatan untuk berpindah dari saya sebagai seorang karyawan menjadi pebisnis. Minim modal, minim risiko. Ya, saya sempat kok teman-teman setiap kali beraktivitas ya, selain saya ketemu teman, ketemu klien, saya selalu diskusi sama mereka. Ya, saya selalu tanya ya, apalagi mereka-mereka yang background-nya bukan pengusaha ya, mereka tidak menjalankan bisnis ya, saya tanya, kamu misal karyawan ya, saya punya teman ya kerja di BUMN, saya tanya, kamu kerja di tempatmu ini mau sampai kapan? Gitu ya, kamu ada bayangan enggak? Dia cuma bilang, ya pasti bayangan pekerjaan lain atau bayangan bisnis itu ada, Wahyu. Cuman satu, aku tuh nggak punya waktu. Yang kedua, aku nggak ada modal. Nah, dari situ akhirnya saya berbagi teman-teman sama dia bahwa kamu harus mulai mikirin ya, apalagi kalau kamu sudah ada keluarga ya, ada keluarga, ada anak ya, terus kamu harus memikirkan bagaimana untuk ke depanmu ya. Kalau nggak kamu merintis ya bisnis itu mulai dari sekarang mau sampai kapan. Nah, ketika kamu berpikiran bahwa untuk berbisnis kamu harus ada cari modal, ya kamu harus membuka mindsetmu, membuka peluang-peluang yang ada di luaran sana. Siapa tahu ada bisnis yang minim modal dan minim risiko. Yaitu apa? Ya di Prudential. Ya, saya jelasin itu teman-teman ke teman saya. Ya, nggak ada salahnya kita mencoba. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Wih, 16 orang ya. Thank you. Ya, yang sudah menyempatkan waktu buat hadir. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya teman-teman ya, teman-teman yang hari ini, pada malam hari ini sudah diundang sama para grupnya, silakan Anda hubungi pengundang Anda masing-masing ya, untuk segera join di Prudential. Nah, ini ada yang tanya ya, sebentar, tak baca dulu ya. Jadi, sebelum saya baca pertanyaannya ya, teman-teman silakan Anda join ya di Prudential, hubungi pengundang teman-teman masing-masing ya. Malam Ko Wahyu, makasih banget atas penjelasannya tadi. Sebenarnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan broker komoditi. Nah, kalau aku lihat sih proses bisnisnya hampir sama ya kayak ke asuransi ini. Tapi yang bikin trauma itu kita sebagai orang yang baru terjun tuh kitanya disisihin kalau kita nggak punya database atau sekiranya punya kenalan yang nanti bakal closing, jadi merasa disisihkan gitu. Mohon maaf, saya belum perkenalkan, nama saya Sulaiman Azhari. Halo, Sulaiman Azhari. Ya, tak bantu jawab ya. Sam bisa ditutup slide-nya? Ya. Jadi, eh, bagaimana benar ya ini ya, bagaimana respon kita ketika kita itu saat pertama kali join kayak ada trauma ya, baru terjun kayak disisihkan karena nggak punya database ya. Jadi gini ya, Pak Azhar ya, saya panggilnya Mas saja ya, Mas Azhar ya. Nah, memang ketika kita menjalankan suatu bisnis, mau bisnis apapun Mas, itu kita harus punya yang namanya database ya, database untuk calon klien kita. Nah, nggak hanya bisnis asuransi mas, bisnis apapun tuh harus punya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah trauma karena merasa disisihkan karena nggak punya database. Nah, sebenarnya yang menjadi problem itu adalah di lingkungan di mana Mas Azhar saat itu bergabung. Nah, kalau di lingkungan yang selama ini saya tempati, lingkungan di mana sekarang ini saya berada, saya merasa bahwa di lingkungan yang saya sekarang ini sangat baik, mereka sangat support dan mereka akan mencarikan solusi jika ternyata kita database-nya kurang, ya, atau kita merasa bahwa bingung, marketnya siapa lagi sih yang mau diprospek.
kita cari market di mana lagi. Nah, itu akan diajari, Mas, ada pelatihannya. Dan tentunya nanti perekrut atau pengundangnya Mas, atau leadernya Mas, leader bisnisnya, itu nggak akan tinggal diam kok pasti. Pasti akan dicari solusinya, gitu. Ya, nah ini kalau saya ya Mas, biasanya saya akan bedah nih, ya. Biasanya saya akan bedah, ya. Kenapa? Bagaimana sih kamu dalam mencari marketmu? Biasanya gitu, ya. Saya akan bedah marketmu itu mana aja, levelnya apa aja. Yuk dicariin satu-satu, ya pasti ada kayak gitu. Ya, jadi balik lagi ya Mas, mungkin Mas berada di lingkungan yang kurang tepat saat itu. Jadi kalau berada di lingkungan yang sudah tepat, lingkungan yang oke secara support sistem, ya pasti trauma-trauma seperti itu akan nggak ada, Mas, dan akan bisa terobati. Kira-kira jawaban saya sudah lengkap, sudah jelas, atau ada mau yang ditanyakan lagi, Mas? Oke, nggak apa-apa, nggak usah open mic, di chat aja ya. Bahaya lagi di jalan. Benar, tergantung lingkungannya juga gitu ya. Jadi kalau selama ini, selama saya yakin ya, kalau leadernya support ya dengan baik ya pasti trauma-trauma yang dialami sama Mas Ashar itu nggak akan terjadi kok. Kecuali kalau memang itu tadi dari lingkungannya sendiri nggak support kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi yang lain? Buat teman-teman yang mungkin telat datang pada malam hari ini, nanti bisa kontak sama yang ngundang ya, buat dijelasin ulang ya teman-teman ya. Karena tadi kita sudah mulai dari jam 7 lebih 5. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, sudah nggak ada yang tanya lagi. Sam, dibantu yang terakhir kali, Sam. Oke, kalau sudah jelas semua teman-teman, ya silakan Anda menghubungi orang yang mengajak Anda, yang mengundang Anda pada malam hari ini untuk bergabung dengan kami di Prudential ya. Selamat bergabung teman-teman dan saya mau berani memastikan bahwa ketika Anda bergabung di Prudential, Anda satu langkah ke depan untuk semakin cepat meraih kesuksesan ya teman-teman ya. Nah, selamat bergabung dengan kami di Prudential ya, di tim saya di WKM Team dimanapun Anda berada. Sukses selalu buat kita semua, sehat selalu, dan saya kembalikan ke Sam. Terima kasih, Sam. Ya, terima kasih Ko Wahyu atas penjelasannya. Ya, semoga teman-teman semua sudah jelas ya dengan penjelasan Ko Wahyu. Nah, kalau ada yang ngasih dipertimbangkan lagi, bisa konsul langsung ke pengajaknya masing-masing. Ya, ini saya getarkan untuk acaranya ya. Acara kita ada yang namanya Star Club. Oke, thank you, Sam. Saatnya Anda mengagumi kecantikan kota di dunia yang dijuluki sebagai Kota Seribu Menara. Saatnya Anda mengagumi kecantikan kota di dunia yang dijuluki sebagai Kota Seribu Menara. Dan jangan lewatkan Orloj, jam astronomi abad pertengahan yang menakjubkan di alun-alun kota yang akan mempesona Anda dengan pergerakan. Suaranya hilang, Sam. Lakota sebelum mencicipi lezatnya makanan khas Terdelnik. Mari jadikan Praha sebagai destinasi Anda berikutnya dengan mengejar kemenangan bersama Prudential Indonesia dan Prudential Syariah. Ya, terima kasih teman-teman telah bergabung di sesi ini.
Kami tunggu kedatangannya untuk meeting selanjutnya. Oke, thank you Sam. Ya, thank you teman-teman semua yang sudah hadir ya. Selamat malam.